Podcast Kualisem 8 akan dimulai dalam beberapa detik. Bagi pendengar yang sudah pencet follow, dipersilakan menikmati podcast ini. Hai, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi sama aku, Asmia Zahrani, dan teman aku, Afik Fahmi Hasan. Oke, kali ini kita mau adain podcast episode apa nih, Mi? Judulnya nih. Jurusan yang baunya cuan, part 2. Waduh, cuan nih. Serem banget gak sih baunya cuan tuh? Baunya cuan. Orang-orang kan pengennya baunya parfum gitu ya. Ini baunya cuan. Tapi orang-orang juga ada loh yang pengen baunya cuan loh. Oh gitu ya. Oke. Nah sekarang ini kita mau... kalau cuan tuh kayaknya masih luas banget ya. Kira-kira yang lebih merujuk tuh apa nih? Jurusan apa nih? Nah, apa langsung spill aja kita bagaimana nih? Boleh, kita tuh sekarang mau ngebahas jurusan akuntansi sama pajak nih. Waduh, pajak nih, akuntansi. Nah, kali ini kita nggak berdua aja nih, Fik. Ada bintang tamu, walaupun kita sekarang ketemunya online nih lewat Zoom. Ada bintang tamu yang cakep-cakep banget, meskipun kita nggak bisa ketemu langsung, tapi aura cakepnya tuh sampai sini gitu loh. Kayak, wow gitu. Boleh kenalan dulu deh. Siapa dulu? Boleh Azana atau Erika dulu? Halo semuanya, aku Azana Rahmania Putri dari Antraspeda 2021. Sekarang aku masuk di jurusan akuntansi di Universitas Diponegoro. Halo semuanya. Waduh, keren banget nih. Keren banget ya, akuntansi Undip nih. Waduh, gila. Kalau Erika dari mana nih? Halo semua, perkenalkan nama aku Erika Fajar Muldiani dari Semada 21, sekarang di UNS, Universitas 11 Maret, ambil program studi perpajakan. Halo semua. Waduh, keren. Ngeri banget ya, perpajakan sama akuntansi nih. Hitung-hitungan semua nih, ngurusinnya duit. Iya nih. Oke, tadi kan udah pernah lah nih. Kayaknya kalau ngobrol kayak gini tuh nggak asik kalau kenapa sih kalian milih jurusan ini gitu loh. Atau karena prospek kerjanya luas atau ada dukungan dari orang tua atau yang lainnya. Kenapa nih bisa tiba-tiba pengen kali ya. Mungkin kayak tiba-tiba ada panggilan dari alam gitu. Dari siapa dulu nih bisa di-spill kenapa mau masuk jurusan ini gitu? Aku dulu kali ya. Boleh. Kalau aku sendiri sih tadi sesuai tema podcast kali ini baunya cuan gitu ya. Ya ambil pajak ini ya banyak yang bilang prospeknya bagus, kedepannya bagus, jadi boleh sih ambil pajak gitu. Terus dukungan dari orang tua juga suruh ambil pajak, jadi oke lah. Berarti dari kemauan diri sendiri ya, terus didukung sama orang tua nih. Waduh, klop banget nih berarti. Iya, klop banget ya, sejalan berarti ya. Impian orang tua sama impian diri sendiri, saling mendukung gitu. Kalau dari Azana gimana nih? Kalau aku sendiri kepengen akuntansi tuh karena akuntansi punya banyak cabang kayak gitu loh. Kayak misal ada akuntansi keuangan, akuntansi pendidikan, terus akuntansi pemeriksaan sama akuntansi manajemen. Terus juga kalau akuntansi tuh juga punya esensi yang tinggi gitu loh. Kayak misal kalau kalian buat perusahaan tapi nggak ada yang ngelola keuangannya, terus gimana cara perusahaan itu bisa jalan terus. Nah, terus yang ketiga tuh, jadi tuh akuntansi itu grade-nya tinggi gitu loh. Kayak misalnya yang minat akuntansi tuh nggak cuma dari Sosum sendiri ya, tapi ada yang dari Linjur, dari Saintek, atau dari SMK juga ada kayak gitu. Iya, mantep banget nih. Bener, aku juga punya temen tuh, kayak dia tuh banyak dari Saintek, terus Linjur ke Sosumnya akuntansi, karena emang prospek kerjanya bagus banget sih kalau di zaman sekarang ini ya. Benar. Berarti kalau di sebuah perusahaan tuh vital banget ya kalau akuntansi ini ya. Terus kalau akuntansi tuh kayak bisa nyabang di mana-mana gitu juga nggak sih, kayak jadi kayak luas gitu. Bisa jadi manajemen juga loh kalau kalian tahu. Oh iya. Iya. Oh iya, baru tahu banget. Terus aku mau tanya nih, kalau Azana sampai Erika dulu kan jalur masuk kan kita ada SNMPTN, SBMPTN sama jalur mandiri. Nah, kalau Azana sama Erika sendiri dulu masuk UNIF itu sama jurusannya lewat jalur apa nih? Atau mungkin jalur gerbang depan gitu, jalur gerbang belakang atau jalur langit gitu? Orang dalam ada nih. Aduh, enggak ada ya orang dalam ya. Boleh di-spill nih jurusan. Jalur masuknya dulu apa nih?
Kalau aku lewat SBMPTN ya, jalur perjuangan. Waduh, Jalur gila, perjuangan. gila. Keren banget, Keren keren banget nih. banget. Kalau SPM. Erika? Kalau aku kan masuknya vokasi, jadi masuknya PMDK itu mirip-mirip kayak SNMPTN gitu. Oh, kayak talent scouting gitu ya kalau Iya. gitu ya. Berarti pakai Jadi nilai rapot raport ya? Iya, pakai nilai raport. Berarti nggak bisa dari semester 1 tuh. Nah, Iya. iya nih. Waduh, keren banget. Berjuang. Akhirnya juga dari awal. Iya, sama-sama perjuangan ya, dapat nilainya kayak susah gitu ya. Apalagi yang satunya dari semester 1, yang satunya udah kejar SBMPTN gitu. Ini ada yang menarik nih. Kan tadi katanya kayak harus nyiapin dari semester 1 nih. Nah, buat nyiapin itu semua dari baik SPM atau yang tadi PSDK ya? PMDK ya kalau nggak salah. PMDK. Nah, Iya, itu, PMDK. nah, tuh buat nyiapin itu semua biar bisa keterima, kalian tuh gimana sih tips and triknya gitu loh? Persiapannya yang dari semester 1 atau yang SPM nih gimana nih, bisa di-spill nggak buat adik-adik kita biar adik-adik kita juga bisa mempersiapkan dari sekarang itu. Dari siapa dulu nih? Kalau dari aku kan, aku juga ikut organisasi waktu SMA. Berarti harus pinter-pinter bagi waktu antara organisasi, program kerjanya juga lumayan banyak waktu itu. Terus buat belajar. Terus kalau buat nyempetin waktu belajar, selain itu setiap semesternya juga harus diusahain naik. Terutama buat mapel-mapel tertentu yang dimasuki nilai buat SNMPTN. Jadi satu semester per semesternya itu diusahain buat naik terus minimal 1 lah atau enggak tetap gitu loh, biar nantinya ada progres. Jadi insya Allah bisa lah masuk. Keren banget ya, harus bagi waktu ya dari organisasi, sekolah, terus ekskul juga gitu ya. Nah, sebenarnya kalau SNM tuh mending di semester awal udah nilainya tinggi sekalian atau yang sedang-sedang aja gitu, gimana nih? Mungkin ada nih ya di kelas dari yang sekarang kelas 10 ya, mungkin ikut dengerin kan bisa nih persiapan buat semester yang selanjutnya gitu, atau semester pertama nih. Kalau menurutku sih harus ngenalin diri sendiri dulu sih. Kalau misal nantinya mampu nih terus buat upgrade terus, naik terus gitu ya, usahain dari awal udah tinggi, jadi nantinya tetap tinggi, terus tinggi terus gitu. Kalau misal dirinya sendiri ngerasa kayaknya aku cukupnya segini nih gitu loh, ya nggak apa-apa segitu dulu awalnya, terus nanti lama-lama diusahain naik terus, jadinya ada progres gitu. Berarti sesuai kapasitas diri sendiri gitu ya? Ya. Oke. Terus buat Azana nih, gimana nih yang lewat jalur SPM nih? Jadi kalau aku sendiri tuh ada 3 jalur. Yang pertama tuh jalur perjuangan. Jadi kalau jalur perjuangan itu kayak misal kayak ngambil setiap hari gitu, kayak bikin rangkuman, terus dengerin kayak YouTube gitu yang kayak berbau TPA, tuh yang kayak gitu lah. TPS. Ya, TPS sama TPA. Nah, ya terus kayak ngerangkum gitu kan. Terus yang kedua tuh ada jalur langit. Jadi tuh kalian tuh kalau bisa ya, walaupun cuma kayak berjuang gitu, nggak ada restu dari Tuhan gitu, kayak buat apa nggak sih, maksudnya kayak harus dibagi antara buat belajar sama buat berdoa. Nah terus kalau jalur yang ketiga tuh jalur restu orang tua. Jadi kalau misalnya kalian udah netapin mau masuk mana nih tapi nggak direstuin sama orang tua, juga takutnya nggak ridho kan ya gitu. Kalau aku kayak gitu. Iya, benar. Oke, orang tua tuh nomor 1 ya. Nah, tadi kan udah ngebahas nih, masuk lewat apa, tips trik. Nah, sekarang waktu udah masuk ke jurusan ini, sebenarnya belajarnya apa aja sih? Kan cuan ya, apa ngitungin cuan tiap hari atau gimana? Boleh di-spill dong? Apa aku belajarnya cuma ngitungin duit sih tiap hari? Boleh. Dari siapa dulu nih yang mau jawab nih? Zan, kamu dulu Zan. Kayaknya yang pusing banget nih. Pusing ya, pajak pusing ya. Oh, Azana ya, boleh. Iya, jadi kalau aku sendiri tuh akuntansi tuh belajar tentang yang pertama tuh mengumpulkan kayak data transaksi gitu, kayak misal ada kwitansi masuk atau nota masuk tuh nanti dikumpulin, terus habis itu dicatat misal tanggal 1 atau tanggal 2 tuh ada kas masuk atau kas keluar kayak gitu. Nah, terus habis itu habis mencatat itu ada mengklasifikasi, misal kayak kan kalau akuntansi sendiri kan ada satu periodenya kan 30 hari tuh. Jadi 30 hari itu ada kas yang masuk ada berapa, terus
utang yang masuk berapa gitu-gitu. Nah, terus habis itu ada menganalisis. Nah, itu paling susah dari semuanya karena jadi kalau di analisis akuntansi sendiri tuh kayak misal ada kayak bayar utang gitu. Nah, bayar utang itu nggak cuma kayak ya udah bayar aja, tapi bayar utang tuh utang di mana utang di debit terus kayak kas tuh keluar kayak gitu-gitu. Itu bener-bener susah banget dan di akuntansi sendiri tuh ada juga kayak bikin laporan keuangan dan laporan keuangan tuh ribetnya minta ampun ya karena laporan keuangan itu ada yang per bulan, ada yang setahun, terus ada yang per hari juga ada kayak gitu. Terus juga di matkul akuntansi sendiri juga tuh kayak matkulnya tuh nggak cuma pengantar akuntansi tuh juga kayak ada matematika bisnis, terus ada pengantar manajemen gitu-gitu. Makanya kuat-kuat ya kalau misal mau ambil akuntansi kayak gitu. Oke. Intinya Ini ribet ya sebenarnya ya kuliahnya. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan itu dijalani dengan ikhlas, dengan semangat, pasti bakal kelewat gak sih? Dan Tuhan tuh nggak pernah ngasih cobaan yang melebihi kemampuan kita gitu nggak sih? Iya betul. Iya. Apalagi ngitungnya duit gitu loh. Nah, Benar-benar. Ini tambah semangat gitu. Terus juga iya sih terus apa ya kayak misal kalau di akuntansi itu bener-bener harus paham satu siklusnya gitu loh kayak di akuntansi tuh kalau di kelas 12 sendiri kan aku kan IPS jadi kalau di kelas 12 itu tuh cuma diajarin kayak jurnal-jurnalnya tuh gini 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 tapi kalau di kuliah sendiri tuh bener-bener sedetail itu kayak jurnalnya tuh melebihi yang di SMA loh kayak misal aku sebutin aja ya kayak di SMA kan cuma ada jurnal penyesuaian nah kalau di kuliah sendiri tuh beda namanya bukan jurnal penyesuaian lagi tapi ayat jurnal penyesuaian kayak gitu nah terus jurnal pembalik, jurnal penutup, jurnal koreksi itu bener-bener diajarin sedetail itu dan itu harus tahu perbedaan antara jurnal-jurnal itu kayak gitu loh. Kalau akuntansi belajar kayak gitu. Oke, aku aja yang ngedengerin aja udah kerasa pusingnya nih. Iya, betul. Kalau Erika nih boleh diceritain dong di spill di pajak itu belajarnya apa sih? Kalau aku pajak sendiri rumah kan sakit atau pajak jalan tol gitu. kalau aku kan asalnya dari IPA, terus linjur ke Soshum. Nah, awalnya tuh kaget belajar apa ya nantinya gitu. Terus ternyata ini kan baru semester awal nih. Materinya juga hampir sama kayak Azana sih. Kita juga tetap belajar akuntansi pengantar kayak bikin neraca laju, neraca saldo, laporan posisi keuangan, itu tetap belajar. Sampai transaksi-transaksinya juga belajar karena nantinya juga dibutuhin kan di perusahaan. Terus belajar basic-basic pajak, kayak pajak penghasilan, pajak daerah, PPN gitu. Masih yang basic-basic dulu lah gitu. Terus nantinya kalau buat semester 2, semester kedepannya, kan aku kan ambil vokasi kan, jadi lebih ke praktek. Jadi nantinya lebih praktek ngitung-ngitung gitulah. Asik, insya Allah. Asik insya Allah. Bener, asik kalau dijalaninnya sambil ikhlas gitu. Iya, benar. apalagi kemauan diri sendiri kan tadi kan bilangnya. Betul. Nah, iya. Dan lagi-lagi karena ngitungnya cuan jadinya semangat. Oke. Gak kerasa banget nih kayak kurang lebih udah mau 20 menit aja kita ngobrol. Iya nih, aduh padahal asik banget nih ngobrolnya ya kan. Iya, nih kalau diterusin sampai besok kayaknya episodenya Bisa kok nih. ada yang ngecek kok 48 jam gitu ya. Nih buat adik-adik yang mungkin masih kepo sama akuntansi sama pajak bisa nih mungkin nanti ngehubungin dari Azana sama Erika bisa spill IG mungkin ya biar nanti DM gitu ya, gitu. tanya-tanya Kak tips triknya atau Kak latihan soal gitu. Nah, boleh nih bisa di spill IG-nya Azana sama Erika biar bisa follow gitu. Kalau aku sendiri bisa di DM ke Erika Mudiani di Instagram. Jangan cuma DM ya, tapi di follow juga ya. Oh iya, ya boleh. Kalau Azana IG-nya apa nih? Biar bisa di follow. Kalau aku Azana ARP. Jadi A-nya ada 2 ya. Hit me up. Oke. Jangan lupa tuh di follow. Oke, MC-nya promosi juga nggak nih, Mi? Aduh, kayak nggak perlu deh, udah terkenal. Maaf. Pede banget. Pede dulu aja. Oke. Terima kasih buat semua narasumber nih yang udah ngasih informasi pajak, menyempatkan waktu akuntansi. gitu ya. Nah, walaupun tadi katanya tugasnya nggak banyak-banyak banget ya, tapi terima kasih udah menyempatkan waktu. Semoga apa yang kalian kasih infonya bisa bermanfaat buat
adik-adik kita, buat kita semua yang Amin. mendengarkan podcast ini, dan semoga kalian kuliahnya lancar, Sukses, lancar, dipermudahkan, sampai lulus semua. tepat waktu, IP-nya memuaskan. Iya, Amin. Semoga Amin. dipermudahkan semua persoalan atau permasalahan kalian gitu. Amin. Oke, semangat terus Azana sama Erika. Sampai Semangat jumpa. juga semua. Semangat juga semua ada dua-dua. Iya, lain kesempatan. Oke, untuk segmen kali ini kita sudahi saja. Dan sampai jumpa di segmen-segmen podcast Koalisem 8 selanjutnya. See you. See you. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.